Baik, perkenalkan nama saya Rifki Diansyah. NPM saya 2024 151 0074. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian saya. Penelitian kami. Feodalisme merupakan kondisi sosial dan politik di mana pusat pemerintahan berada pada sekelompok masyarakat, yaitu pemimpin atau raja, dan pengikut atau masyarakat adalah bagian politiknya yang diperintah dan mengikuti seluruh arahan pusat pemerintahan. Menurut Rudi Haji Mulia dalam bukunya yang bernama Feodalisme dan Imperialisme di Era Global, feodalisme merupakan paham pertama yang diterapkan manusia atau masyarakat di seluruh dunia dalam bentuk sistem sosial dan pemerintahan kerajaan. Feodalisme merupakan proses evolusi sosial masyarakat di seluruh dunia. Sistem sosial pada paham feodalisme merupakan sebuah pemahaman bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meletakkan kekuasaan di segala sektor kehidupan kepada sekelompok kecil masyarakat. Kekuasaan dalam pelaksanaan sistem tersebut pada umumnya digunakan hanya untuk memakmurkan penguasaan beserta kelompok atau keluarganya, bukan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ataupun untuk bangsa dan negara. Lalu, feodalisme telah terjadi di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada saat zaman kerajaan-kerajaan masih berdiri di Indonesia. Pada saat itu, raja-raja menjadi pusat pemerintahan dan pengikut masyarakatnya merupakan bagian politik yang harus mengikuti seluruh pusat pemerintahan. Konsep hak absolut para raja diatur dalam Manawa Damar Sastra Manuntri, kitab hukum yang menjadi rujukan tertinggi pada saat itu. Konsep serupa dipertahankan kerajaan setelahnya, yaitu kerajaan Islam Mataram yang berkuasa di sejumlah wilayah daerah Jawa pada abad 16 sampai 18. Sistem feodal yang berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan dapat dikatakan merupakan cikal bakal hadirnya feodalisme di Nusantara. Aliran yang menyuburkan tatanan budaya feodal yang ada kini setelah era Hindu-Buddha berasal dari kerajaan Mataram Islam 1575 sampai 1755 dan pecahan-pecahannya pasca perjanjian Giyanti, kata sejarawan Peter Carey dalam wawancaranya pada BBC. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Kusuma dari kelompok 8 jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada zaman kerajaan Mataram, raja membagikan tanah lunggu, tanah garapan pada bangsawan, keluarga kerajaan, dan kerabat kerajaan. Luas tanah yang dibagi tergantung derajat kebangsawan dan tinggi rendahnya jabatan dalam struktur birokrasi. Tulis sejarawan Agustinus Supriyono dalam artikelnya Sistem Pertahanan Zaman Kerajaan Mataram Islam. Pejabat tingkat desa Bekel bertugas membagi tanah kepada para petani untuk dikelola lalu memungut pajak dari mereka. Hasil tanah garapan itu dibagi antara petani, bekel, dan pemegang tanah lungguh seperti bupati. Sistem ini pada praktiknya membuat bekel bertindak layaknya raja kecil, apalagi mengingat ia punya kekuasaan untuk membagikan tanah dan memungut pajak, seperti ditulis Denis Lembor dalam Nusa Jawa, Silang Budaya, Warisan Kerajaan Konsentris 1996. Sama halnya dengan para bupati yang kerap memberikan tekanan secara lebih insentif terhadap petani untuk meningkatkan produktif lahan dan pemasukan sebagai pemegang tanah lungguh. Karta Sartono Kartodirjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Dengan sistem semacam ini, kepemilikan tanah jadi begitu penting dalam menentukan status sosial
dan posisi seorang di masyarakat, kata Soehartono. Dalam artikel Feudal Heritage, Source of Corruption, Solution and Nepotism 1999. Semakin tinggi posisi seorang, semakin kaya pula dia, kata Soehartono. Tidak semua memiliki akses yang sama terhadap jabatan yang ada pada struktur birokrasi. Biasanya diberikan kepada kerabat raja atau birokrat terkait, atau mereka telah memasuki lingkaran elit lewat pernikahan politik. Dampaknya kesempatan tidak berbuka sama rata terhadap seluruh masyarakat yang ada. Untuk membuat hubungan baik pada para pengikut sering memberi hadiah kepada penguasa. Sebagai berikut: loyalitas klien, petani kerap memberikan hadiah-hadiah luar biasa, upeti atau persembahan tertentu, membuat para patro atau bisa disebut juga pemanggang tanah senang, dan patro terus menuntut hadiah lebih, tulis Soehartono. Raja-raja Jawa yang para bangsawan biasanya meminta barang-barang dari Eropa atau hadiahnya bergengsi seperti kuda Australia, kereta pengangkut dari Eropa, dan masih banyak lainnya. Catatan Soehartono: korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur di Kerajaan Mataram Islam. Pemberian hadiah atau persembahan dianggap hal yang harus dilakukan untuk dilestarikan, menjaga hubungannya. Persekutuan terjadi di mana-mana untuk menjaga posisi jabatan, dan ujung-ujungnya petani atau masyarakat yang jadi korban. Untuk mempertahankan kekuatan, para penguasa membagi-bagikan kekuasaan kepada keluarga atau kerabat terdekat. Oleh karena itu, KKN adalah roh sistem feodalisme masa lalu yang terus bertahan berabad-abad, ucap Soehartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Julrikandi Nurdin dengan NPM 2024 1510 051. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendidikan feodalisme dari kelompok jurnalistik, dari kelompok 8 jurnalistik. Jadi dalam sistem pendidikan feodalisme ini beradaptasi menjadi kondisi lingkungan yang dimana pembungkaman akademisi terhadap kemajuan pengetahuan dan dialektika yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri. Ketika sudah memiliki gelar yang banyak dan termasuk orang terpandang, maka tidak mau menerima sebuah kritikan dari muridnya atau tidak mau dibantah argumentasinya jika sedang belajar mengajar dalam ruangan itu sendiri. Bahkan pada lingkungan pendidikan yang tidak mengutamakan meritokrasi sangat merugikan dan mendukung kondisi sosial berdasarkan subjektivitas seperti misalnya golongan, uang, dan juga kelas sosial. Nah, dari hal tersebut menimbulkan adanya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme pada lingkungan di Indonesia. Lalu banyak juga akademisi yang bahkan tidak mau bertanya akibat lingkungan yang membungkamnya, seperti perbedaan pendapat dianggap merupakan hal yang salah dan merugikan bagi dirinya sendiri. Lalu pendidikan adalah elemen penting dalam pembangunan bangsa karena berperan membentuk karakter, nilai-nilai, dan potensi generasi penerus bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Julrikandi. Mohon maaf jika banyak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, mohon dikurangi sebanyak-banyaknya. Selamat malam untuk rekan-rekan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsa Anggara dengan NPM 2024 15 10058.
Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membacakan sedikit isi dari materi yang kelompok kita cari tentang feodalisme. Feodalisme dalam pandangan tenaga pendidik. Pembuatan kebijakan peraturan pemerintah menyebutkan bahwa feodalisme tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalisir karena feodalisme merupakan warisan budaya yang mengakar di masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, feodalisme merupakan kondisi sosial dan politik yang belum dapat dihilangkan karena kondisi sosial yang telah menyatu dan mendarah daging dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi perbedaan kesadaran keyakinan yang dimiliki setiap orang. Feodalisme telah ada sebelum Indonesia merdeka pada zaman kerajaan. Dilanjutkan masa kolonial, lalu setelah merdeka warisan budaya tersebut masih terwarisi karena feodalisme telah menyatu dengan darah daging. Kita cuma dapat meminimalisir hal tersebut namun tidak dapat menghilangkannya. Contohnya penyelewangan feodalisme juga berkembang di praktik agama, pesantren-pesantren. Cara untuk feodalisme dapat dihilangkan yaitu dengan kesadaran pendidikan dan pola pikir. Faktor utama yang dapat berdampak terhadap feodalisme yaitu kondisi sosial dan politik, pola pikir, kesadaran, dan pendidikan. Maka untuk menghilangkan feodalisme harus mengevaluasi dari akarnya yaitu pendidikan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Ramadan Hamzah dengan NPM 2024150085. Saya dari kelompok 8 jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait soal feodalisme itu sendiri. Nah, feodalisme menurut pandangan peserta didik, wawancara 1 dari 3 peserta didik di Kota Bandung, belum mengetahui apa itu feodalisme. Untuk peserta didik yang mengetahui feodalisme menyebutkan bahwa feodalisme itu untuk merugikan kondisi sosial dan politik pada lingkungan pendidikan. Adapun salah satu mahasiswa Bandung menyebut bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah feodalisme adalah demokrasi harus dilakukan kembali. Ujarannya dengan fakta tersebut, untuk menghilangkan kondisi budaya feodal di lingkungan, maka masyarakat harus meningkatkan pendidikan. Kesadaran dan demokrasi berdasarkan meritokrasi agar ketidakadilan dapat diinginkan, dapat dihilangkan. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbar Syuhada, NPM 2024-14187. Melanjutkan pembahasan presentasi dari kelompok kami. Berdasarkan data tersebut, Indonesia masih perlu banyak informasi untuk meningkatkan sistem pendidikan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dalam berbagai sumber ialah lingkungan feodalisme di Indonesia. Seringkali ditemukan sistem feodalisme yang menyelimuti akademisi dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang dapat berpikir dengan bebas tanpa ada hambatan, namun tentu dengan dasar yang benar. Bertolak belakang dengan sistem feodalisme yang menyelimuti pendidikan di Indonesia yang menghambat kebebasan. Profesor, guru, dan dosen tidak sedikit yang menunjukkan keangkuhan akademik dalam kurung arogan terhadap anak didiknya dan mereka yang dianggap berstatus rendah dalam Musnada 2021. Kelemahan guru yang menganggap dirinya sudah benar padahal keberhasilan dalam mengajar ketika murid angkat tangan dan membantah apa yang disampaikan bukan dengan murid mengangguk, maka itu suatu keberhasilan. Pandangan itu salah. Pendidikan yang mengekang justru menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, mendorong perdebatan sehat di lingkungan pendidikan merupakan salah satu cara untuk memajukan pendidikan. Mengutamakan meritokrasi pada lingkungan Indonesia seperti yang diungkapkan Prabowo pada World Government Summit 2025 adalah cara untuk menciptakan lingkungan sehat terhadap seluruh aspek di Indonesia, terutama pendidikan.